Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Qiaotian berkata, adik perempuanku seharusnya menikah tahun itu, tetapi klan yang seharusnya dinikahinya beralih ke Dao Iblis. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan pernikahan dengan Qiaoqian berlangsung. Setelah itu, adik perempuan saya menjadi pendiam dan menunjukkan sedikit minat pada laki-laki, tinggal sendirian selama sisa hidupnya. Han Li tiba-tiba teringat rumor yang telah menyebar ke seluruh sekte dan ekspresinya berubah. Dia tidak menikah. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li dan melihat ke langit sejenak. Setelah beberapa lama, Han Li menundukkan kepalanya dan berkata, dari ekspresimu, sepertinya kamu harus tahu siapa aku, jadi aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang diriku. The Writers dan Iblis Dao saat ini berkumpul bersama di sini. Karena Anda berencana memasuki lembah Devil Fall, sebaiknya Anda menjaga diri. Begitu Han Li mengatakan ini, dia tidak lagi memperhatikan ketiganya dan merobek langit dalam seberkas cahaya biru. Tiga pembudidaya formasi inti dengan hormat tetap diam saat Han Li dengan cepat menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, wanita itu mau bertanya, "Kakak, mengapa senior itu membantu kami? Apakah dia memiliki hubungan dengan klan Chen Anda?" Melirik ke arah Han Li menghilang, dia dengan bingung berkata, "Hubungan? Klan Chen kami tidak layak menjalin hubungan dengan senior itu. Jika saya menebak, Anda juga harus tahu namanya yang terhormat. Di masa lalu, dia berasal dari lembah Maple Kuning saya dan lolos tanpa cedera dari tangan Moulan Divine Sage. Dalam pertempuran di perbatasan, dia mengalahkan burung suci Moulan dan mengeksekusi sesepuh sekte pengayak Yin Kekaisaran Jin. Tentunya Anda harus tahu namanya. Tapi dari apa yang dia katakan, dia sepertinya dekat dengan adik perempuanku yang sudah meninggal. Sungguh membingungkan." Wanita itu sangat terkejut dan berteriak ketakutan, Apakah sosok legendaris itu? Dia terlihat sangat muda. Dari apa yang seniorku katakan, orang ini pernah menjadi anggota dari 6 sekte Yue kami. Tidak terbayangkan bahwa kemampuannya sehebat sekarang. Chen Qiaotian menghela nafas dan berkata, "Benar. Ketika dia memasuki lembah Maple Kuning, saya baru saja mencapai pendirian yayasan. Kemudian, dia memasuki ujian darah dan api bersamaan dengan saya dan adik perempuan saya. Sejak saat itu, hal-hal berputar di luar jangkauan imajinasi dan dia sekarang menjadi eksistensi yang setara dengan 3 kultivator besar surgawi selatan." Kultivator ketiga, pria berbaju biru, dengan rasa ingin tahu bertanya, "Saya mendengar bahwa senior Ling Hu telah memohon orang ini untuk kembali ke sekte, tetapi dia tidak mau. Apakah ini benar?" Setelah ragu sejenak, Chen Qiaotian samar-samar berkata, "Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Itu mungkin saja. Terlepas dari persaudaraan mereka yang disumpah, dia tidak mau menyebutkan masalah ini lebih jauh." Untungnya, 2 pembudidaya lainnya menghentikan masalah ini. Pria berbaju biru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kami cukup beruntung kali ini. Kakak laki-laki baru saja menyempurnakan alat sulap buku emas dan sikat peraknya dan mampu memblokir sebagian besar bubuk beracun ngengat. Senior Han berhasil membantu dan kami dapat lolos dari malapetaka tanpa bahaya. Jika Elder Brother telah sepenuhnya menyempurnakan buku emas, tentunya kita tidak perlu takut pada Yun bersaudara." Kultivator wanita dengan penuh semangat berkata, "Itu benar. Saya sebelumnya telah mendengar bahwa klan Chen memiliki alat sihir warisan buku emas dan sikat perak. Tapi saya tidak berpikir bahwa ada juga metode penyempurnaan untuk harta sihir. Bukankah kakak tertua menggunakan pedang terbang sebelumnya?" Chen Qiaotian dengan senang hati menjelaskan, "Buku-buku emas dan sikat perak yang digunakan murid-murid klan Chen kami hanyalah tiruan dari harta sihir. Meskipun saya ingin memperbaiki harta sihir ini dari awal, saya tidak pernah memiliki bahannya,
karena saya hanya bisa mengumpulkan bahan untuk memperbaiki pedang terbang. Untungnya, saya dapat mengumpulkan cukup bahan selama beberapa tahun terakhir untuk menyempurnakan harta ajaib ini. Saya berharap untuk menggunakannya di lembah Devil Vault. Namun, dia berhenti dan melanjutkan, cukup. Terlepas dari apa yang dikatakan, lebih baik kita berhati-hati seperti yang dikatakan Senior Han. Kultivator yang berani memasuki lembah Devil Vault, sama sekali tidak biasa. Akan lebih baik jika kita menemani sesama saudara seperjuangan kita dari 6 sekte Yue. Keduanya mengangguk. Kata kakak laki-laki itu masuk akal. Bagus. Kami akan melakukan seperti yang disarankan kakak. Ketiga pembudidaya kemudian pergi. Di kejauhan, Han Li merasakan hatinya dalam kekacauan. Dia dengan paksa menekan kesedihan yang dia rasakan untuk Chen Qiaoqian, dan menguburnya di lubuk hatinya yang paling dalam, sebelum memaksa dirinya untuk melanjutkan perjalanannya. 4 jam kemudian, dia melihat pegunungan Myriad Ling serta racun menipis yang mengelilinginya. Hutan hijau dan puncak yang menjulang tinggi semuanya bisa terlihat samar-samar. Pegunungan di tepinya tidak bisa dikatakan besar, hanya lebar. Sejauh mata memandang, punggungan gunung menyebar ke kedua sisi sebagai garis hitam terus-menerus. Han Li melambat ketika dia tiba di dekatnya dan melihat sekelilingnya. Itu sunyi dan tidak ada jejak pembudidaya lainnya. Dengan ekspresi acuh, dia terbang sedikit lebih jauh dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dia menyebarkan indera spiritual yang luar biasa dan dengan cepat mencari di sekelilingnya sejauh 50 km. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan membuka matanya, dia melesat melintasi langit menuju tujuan tertentu. Setelah beberapa waktu, dia tiba di sebuah gunung kecil. Ada seorang kultivator tua ditemani seorang pemuda yang duduk bersila berhadapan dan mengobrol. Pada saat itu, cahaya biru menyala di atas tangan mereka untuk memperlihatkan Han Li berdiri di udara. Keduanya ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba, dan mereka buru-buru berdiri. Lelaki tua itu berhasil mempertahankan ketenangannya, tetapi pemuda itu memasang wajah waspada. Han Li menyapu pandangannya melewati keduanya dan melihat bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Orang tua itu berada di tahap pertengahan pendirian yayasan sementara pemuda itu hanya berada di lapisan ke-6 dari kondensasi Qi. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan di dekat pegunungan Myriad Ling dengan kultivasi sangat rendah. Pada saat itu, lelaki tua itu menggunakan indera spiritual untuk melirik Han Li, menemukan bahwa kultivasinya berada di alam yang tak terduga. Dengan kewaspadaan di dalam hatinya, dia baru saja akan membungkuk dalam-dalam saat kata-kata dingin Han Li bergema di udara. Tidak perlu khawatir, bisakah Anda mengarahkan saya ke arah kota pasar terdekat? Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Suara Han Li dipenuhi dengan otoritas. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia dengan cepat menjawab dengan hormat, pergilah ke barat sekitar 200 km. Ada kota pasar yang baru dibuka yang mungkin dilihat senior. Ke arah barat 200 km. Saya berangkat. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, Han Li menghilang. Lelaki tua itu menyaksikan dengan takjub saat garis biru menghilang dan berubah menjadi setitik cahaya di langit dan menghilang. Pria tua dan pemuda itu tetap tercengang melihat pemandangan itu. Sekitar 200 km ke barat, ada kota pasar sementara yang sangat kasar yang dibuat dengan teknik formasi batu. Ada sangat sedikit pembudidaya yang berkeliaran di dalam. Han Li membeli sejumlah material dari toko sebelum terbang menuju pegunungan. Dia berjalan lebih dari 5 km ke dalam pegunungan saat racun itu tiba-tiba semakin tebal, dia tiba di puncak gunung kecil. Itu pekerjaan mudah bagi Han Li untuk membuka tempat tinggal gua baru. Dengan lebih dari 10 pedang terbang memotong, sebuah tempat tinggal kecil dan sederhana diukir dari gunung hanya dalam waktu singkat. Setelah melihat hasilnya, Han Li mengangguk puas dan segera menempatkan 2 formasi mantra sederhana di sekitarnya sebelum memasuki kediaman gua.
Dia pertama kali melepaskan Silver Moon dan mengolahnya di dalam gua. Dia kemudian melepaskan Sovereign Devil Corpse dan menguburnya di ruangan gelap. Setelah itu, Han Li membawa sejumlah besar materi bersamanya di sebuah ruangan tersembunyi. Dia duduk di tengah ruang tersembunyi dan mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh Monarch of Soul Divergence sebelum melihat melalui dua metode penyempurnaan boneka formasi inti yang dikandungnya. Kedua jenis boneka ini memiliki ukuran yang sama dengan boneka kera tingkat pendirian yayasan, yang telah dia buat sebelumnya, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satu boneka berbentuk kura-kura besar dengan bagian luar yang padat dan kasar, yang dapat menahan lebih dari 3 pukulan dari kultivator Nash Chainsaw. Selain itu, ia menyerang dengan menyemburkan bola api petir, serangan pada level kultivator formasi inti tengah. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah sangat lambat. Jika seorang kultivator menyerangnya dari jarak dekat, itu akan menjadi target tidak bergerak yang tidak akan mampu mempertahankan diri. Desain boneka lainnya adalah harimau, dan kebalikan dari kura-kura. Boneka ini tidak memiliki serangan jarak jauh, dan satu-satunya pertahanannya adalah gerakannya yang cepat dan ringan. Itu memiliki cakar kristal yang panjangnya 6 inci dan mampu dengan mudah merobek penghalang pelindung dari pembudidaya formasi inti yang umum. Itu sepenuhnya didedikasikan untuk pertempuran jarak dekat. Setelah melihat karakteristik boneka, Han Li memutuskan untuk menyempurnakan beberapa boneka dari kedua desain tersebut. Dengan demikian, dia akan dapat menangani situasi apapun yang mungkin terjadi di lembah Devil Vault. Dengan keputusan itu, Han Li membenamkan indera spiritual ke dalam slip giok dan melakukan metode penyempurnaan ke dalam ingatan. Setelah itu, Han Li menghabiskan 3 hari penuh di dalam ruang tersembunyi. Tetapi pada hari keempat, ekspresi Han Li bergerak dan dia mengatupkan bibirnya sebelum menarik indera spiritual dari slip batu giok. Dia kemudian merenung sejenak, dan dengan membalikan tangannya, slip batu giok itu menghilang dalam kilatan cahaya putih. Dia melemparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan bahan penyempurnaan alat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai dengan kedipan cahaya putih, kayu langka, esensi logam, berbagai permata berwarna, dan kotak batu giok dari semua ukuran. Sesaat kemudian, barang-barang ini semua dikumpulkan bersama dalam tumpukan besar di depan Han Li sebelum dia menarik kembali kantong penyimpanan ke pinggangnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya melewati material di tumpukan. Matanya jatuh ke kayu ulin hitam legam, dan dengan napas dalam-dalam, dia memanggilnya ke arahnya. Pintu kamar tersembunyi Han Li tidak dibuka selama beberapa bulan. Selama waktu ini, Silver Moon memperhatikan apa yang terjadi di luar, mencegah Han Li kehilangan kesempatan untuk memasuki lembah Devil Vault. Setiap hari, racun semakin menipis dan jumlah pembudidaya di dekat Gunung Myriad Ling bertambah. Selain itu, mayoritas dari mereka berkumpul di bagian tertentu di kota Bear Cliff, karena itu adalah kota terdekat dengan lembah Devil Vault. Semua dari berbagai pembudidaya yang memperoleh medali Devil Vault, semuanya hadir dan banyak dari mereka telah membuat tempat tinggal gua sementara di dekatnya saat menunggu. Formasi mantra yang diatur Han Li di luar kediaman gua bukanlah batasan kelas atas. Dengan demikian, ada banyak pembudidaya yang telah menemukan kediaman gua Han Li, dan ada beberapa yang bahkan ingin mengunjunginya. Tetapi jimat transmisi suara yang telah sampai pada batasan di luar kediamannya, tidak satupun dari mereka yang diberi jawaban. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang tidak terlalu senang dengan kenyataan bahwa tuan rumah gua tidak ingin melihat pengunjung, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu siapa pemilik tempat tinggal itu. Ada risiko menciptakan musuh yang tangguh. Namun, perilaku Han Li menolak tamu adalah pengecualian, bukan norma. Ada banyak pembudidaya yang tiba di sini, bangga dan sombong, tetapi di daerah paling berbahaya di selatan surgawi, mereka semua merasa perlu berhati-hati,
mereka membentuk kelompok kecil beranggotakan 5 orang atau bergabung bersama teman-teman mereka untuk memasuki lembah Devil Vault. Meskipun tidak banyak keuntungan dalam mencari harta karun bersama, jika terjadi sesuatu yang berbahaya, mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar daripada bepergian sendirian. Di bawah pola pikir itu, bahkan kultivator yang menyendiri dan tertutup mulai berusaha untuk berteman. Selama waktu itu, Silver Moon bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk memanggil Han Li meninggalkan ruang tersembunyi atau tidak. Tapi sebelum dia mengambil keputusan, pintu terbuka dan Han Li berjalan keluar. Dalam beberapa bulan dia pengasingan, Han Li telah memurnikan lebih dari 30 boneka, dengan boneka kura-kura dan harimau dibagi rata jumlahnya. Beruntung Han Li berhasil mendapatkan sejumlah besar jiwa binatang iblis bermutu tinggi, pada waktu di lautan bintang tersebar. Bahkan jika dia memiliki banyak bahan lainnya, dia tidak akan bisa membuat apapun, tanpa jiwa yang kuat dan langka itu. Ketika Monarch of Soul Divergence melihat Han Li siap mengeluarkan jiwa binatang iblis tingkat tinggi, untuk menyempurnakan desain boneka yang diteliti secara pribadi, dia menyebut Han Li sebagai monster muda. Ketika Han Li muncul, dia masih memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan lebih banyak boneka, tetapi menganggap bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk, dan tidak akan ada perbedaan besar dengan beberapa boneka lagi. Karena Silver Moon telah memberikan laporan kepada Han Li selama dia sedang menyempurnakan boneka, dia hanya mengangguk ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera tiba di sebuah ruangan gelap dan menyaksikan mayat iblis yang berdaulat dan melihat bahwa semuanya beres, sangat memuaskannya. Kemudian dia menarik mayatnya dan meminta Silver Moon memasuki lengan bajunya sebelum muncul dari kediaman guanya. Han Li segera berangkat dan tiba di puncak gunung kediaman guanya. Setelah duduk bersila, dia menyebarkan indera spiritual dan perlahan-lahan menyapu melewati gua tempat tinggal para pembudidaya di dekatnya. Dengan indera spiritual yang kuat, bahkan pembudidaya Nas Chen Soul awal tidak akan dapat mendeteksi pengintaian Han Li kecuali mereka penuh perhatian. Han Li dapat merasakan segala sesuatu dalam radius 50 km kecuali beberapa area dengan aura dan batasan yang sangat kuat. Sesaat kemudian, Han Li membuka mata dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Dia tidak menemukan siapa yang dia cari. Dengan sedikit pemikiran, Han Li kemudian bersinar dengan cahaya dan terbang menuju kota pasar terdekat. Mengingat keadaan saat ini, itu seharusnya sudah mengumpulkan cukup banyak keuntungan sekarang. Kota pasar yang paling dekat dengan kediaman gua Han Li dibuka oleh klan kultivator besar dari negara bagian Dongyu. Klan telah melakukan ini selama berabad-abad, membuka kota pasar mereka meskipun ada berita tentang perburuan harta karun di lembah Devil Vault. Bisnis berkembang pesat karena muncul sejumlah besar pembudidaya tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa pembudidaya umum yang memanfaatkan racun tipis dan memanen sumber daya, berhasil meraup untung tanpa berniat memasuki lembah Devil Vault. Di dalam toko obat sederhana di kota pasar, sepasang kultivator berpakaian putih sedang menunjuk tanaman obat dan membicarakannya dengan penjaga toko. Sesaat kemudian, ketiganya mencapai kesepakatan dan pasangan itu mengeluarkan setumpuk batu roh, sangat menyenangkan penjaga toko. Kedua pembudidaya adalah satu-satunya yang berjalan di jalan pada saat itu. Pemuda cendekiawan itu tersenyum kepada teman wanitanya dan berkata, "Junior Yuan, keberuntungan kita ternyata cukup baik. Setelah menghabiskan waktu sebentar saja di kota pasar ini, kami berhasil membeli cabang Gold Spirit. Anda sudah lama mencari ramuan ini. Anda dapat mulai menyempurnakan pil refinemen nafas. Ini karena batu roh yang dipinjamkan senior baik kepada saya. Kalau tidak, saya akan melewatkan kesempatan itu." Wanita berpakaian putih itu memiliki penampilan yang sama, tetapi matanya cerah dan bersemangat, menambah sedikit daya tarik pada pesonanya. Urusan junior adalah milikku juga, jadi sejumlah kecil batu roh ini bukan apa-apa.
Meskipun pemuda berpakaian putih itu merasa sedikit sakit hati atas pembelian besar itu, dia menunjukkan ekspresi penuh kekaguman terhadap wanita di sisinya. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, tetapi ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba muncul di jalan mereka. Dia segera mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya kuning ke arah mereka. Dalam panik, tangan pemuda berpakaian putih itu memancarkan cahaya putih dan menangkap seberkas cahaya kuning di tangannya sebelum menemukan bahwa itu adalah medali perintah kuning yang bersinar. Pemuda itu mengenali medali itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li dengan waspada. Tulisan Puncak Surga, Anda Senior Han. Pemuda ini adalah murid Puncak Surga Bai Sujun, yang telah berusaha menarik perhatian Han Li di masa lalu melalui Mu Peiling. Setelah Han Li tiba di kota pasar, dia segera menemukannya dengan indera spiritual dan bersukacita. Melalui dia, Han Li seharusnya dapat menemukan tuannya, Lu Weiying dari Sekte Heaven Peak. Namun, Han Li tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini dan memperlakukannya tanpa rasa hormat. Tanpa jejak kesopanan, dia berbicara dengan nada menindas, "Saya perlu melihat tuanmu. Pimpin aku padanya, rekan Taois Bai." "Senior Han, kamu ingin melihat tuanku?" Aku, setelah memeriksa dengan cermat jimat di tangannya, dia dengan hormat menjawab, "Ya, aku akan membawamu kepadanya." Han Li bukan lagi seorang kultivator Nas Chen Sol awal yang baru naik. Dia sekarang adalah eksistensi yang setara dengan 3 kultivator agung surgawi selatan. Hal ini menyebabkan Bai Sujun sangat menyesali tindakannya yang kurang ajar di masa lalu. Sekarang dia telah memverifikasi medali komando, dia setuju dengan harapan meningkatkan kesan senior Han tentang dia. Adapun wanita di sisinya, dia memeriksa Han Li dengan sedikit keheranan. Dengan kedipan matanya, dia tetap diam. Di bawah bimbingan Bai Sujun, ketiganya meninggalkan kota pasar dan terbang ke arah timur. Setelah terbang selama lebih dari 1/4 jam, Bai Sujun membawa Han Li kembali ke Gunung Miriatling. Setelah menuju beberapa puluh kilometer, mereka tiba di sebuah gunung kecil. Tatapan Han Li menyapu melewati gunung, mengamati bahwa meskipun gunung itu kecil, gunung itu tersembunyi dengan baik oleh pegunungan tinggi di sekitarnya. Setelah mengaktifkan Bright Side Spirit Eyes, Han Li mengungkapkan ekspresi termenung setelah menembus batu gunung. Pada saat itu, Bai Sujun mengeluarkan jimat transmisi suara dari jubahnya dan melemparkannya ke udara, terbang ke batu gunung dalam seberkas cahaya yang menyala-nyala dan menciptakan serangkaian riak di seluruh dinding sebelum menghilang dari pandangan. Berdiri di sisi Han Li, pemuda itu dengan penuh semangat memberikan penjelasan kepada Han Li, "Ini adalah tempat tinggal sementara tuanku. Itu sering disembunyikan dengan pembatasan minor sumi. Dia memberi perintah kepada murid-muridnya bahwa kecuali itu penting, kami tidak mengganggunya. Bahkan junior sister Lu tidak dapat dengan gegabah mengunjunginya selama ini. Namun, karena senior Han telah mencarinya, itu pasti penting. Tuanku pasti tidak akan memarahiku." Ketika wanita itu mendengar pemuda itu menyebut-nyebutnya, dia mendengus dan memasang ekspresi tidak senang, tetapi dia tetap diam di hadapan Han Li. Dia sudah menebak siapa Han Li. Sebagai keturunan Lu Weiyin, dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan Han Li. Han Li melirik wanita di sampingnya dan dengan santai bertanya, "Oh, nama belakangmu juga Lu. Bisakah Anda menjadi keturunan rekan Daois Lu?" Wanita itu dengan manis tersenyum dan berkata, "Penatua Lu adalah paman buyut saya. Namun, saya telah mendengar tentang reputasi terkenal senior selama beberapa waktu." Han Li balas tersenyum. Cahaya biru menyala dari dinding di depan mereka, tiba-tiba membuka gerbang selebar 6 meter di dinding. Sebuah suara berbicara dari dalam, "Hehe. Rekan Taois Han, Anda akhirnya datang. Jika Anda tidak datang, saya harus secara pribadi pergi dan mencari Anda. Silakan masuk,
Saya menunggu Anda di aula utama. Han Li tersenyum dan melangkah masuk. Bai Sujun dan wanita bermarga Lu ragu sejenak, tetapi ketika mereka berpikir untuk masuk, tuan mereka memanggil mereka, kalian berdua tidak perlu masuk. Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan rekan Daois Han. Anda dapat pergi dan menangani masalah Anda sendiri. Meskipun keduanya agak terkejut mendengar perintahnya, mereka tidak berani melanggar dan dengan hormat. Begitu Han Li memasuki gerbang batu, gerbang itu menghilang dalam kilatan cahaya biru, mengembalikan tampilan aslinya sebagai dinding batu.